Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada. Dan berjumpa kembali bersama di situ Doni, diskusi seputar IT. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membuat imajinasi saya tentang kursi bakso, kursi di warung-warung, kursi plastik yang ada di warung-warung. Dan setelah kemarin buat mangkok bertemakan ayam jago, dan sekarang kita akan coba untuk membuat kursi yang simple, yaitu kursi plastik eh, yang biasanya ada di warung-warung, dan biasanya sih ini, setahu saya nih, ini hanya ada di Indonesia. Oke, baiklah teman-teman, mudah-mudahan kita langsung saja untuk ke prakteknya, dan mudah-mudahan teman-teman setelah sudah menyiapkan kopi, kemudian cemilan dan lain sebagainya, dan tentunya kita bisa sharing bersama-sama. Oke, kita langsung ke praktekan videonya. Let's check it out. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk mempraktekkan cara membuat pemodelan kursi plastik di dalam 3D Blender. Saya menggunakan 3D Blender versi 3.0. Kemudian kita klik General untuk mendapatkan objek pertama, cube. Sekali lagi ada 3 objek, cube, kamera, dan light. Kita perlu hati-hati. Saya lihat tampilan dari depan. Oke, saya tampilkan dulu screen GSK. Teman-teman bisa melihat saya menggunakan tombol-tombol apa saja. Jadi seperti ini, misal klik. Nah, ini ada left mouse atau klik kiri untuk jika teman-teman merasa nanti terlalu cepat untuk videonya. Oke, langkah selanjutnya kita langsung melakukan pemodelan di sini di apa namanya, di bagian cube. Saya pilih SZ untuk mendapatkan kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya mendapatkan modify sumbu Z. Oke, kemudian tentunya saya lakukan yaitu saya angkat dulu ke atas biar sejajar dengan sumbu Y. Ya, oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita memanfaatkan edit mode seperti biasa, tekan tombol tab. Bisa teman-teman juga kita pilih face. Langkah pertama adalah kita melakukan scaling face, yaitu dengan tombol S saja. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, sudah. Secara blok dasar kursinya udah jadi. Kita tinggal lanjutkan di padan segmennya. Oke, kemudian kita pilih edge. Kita pilih edge di sini teman-teman. Kemudian kita lakukan klik bebas dulu untuk mendapatkan, dan kita akan membagi box ini ke dalam beberapa segmen. Yang pertama kita tekan Ctrl R. Di sini kita angkat kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, klik. Kemudian yang kedua tentunya kita arahkan pointer pada mouse pada tengah-tengah, kurang lebih seperti ini. Klik klik kiri dua kali ya. Jadi kemudian di sini akan saya dapatkan vertikal, yaitu dengan cara mendekatkan pointer dengan cara seperti ini. Nah, oke, klik kiri, kemudian juga didekatkan pada garis horizontal untuk mendapatkan garis vertikal. Ctrl R lagi. Oke, pastikan teman-teman kurang lebih jaraknya sama. Ya, oke. Kemudian di bagian di sini saya lakukan lagi untuk Ctrl R. Ya, oke, saya angkat ke atas yang pertama. Kurang lebih di sini cukup. Ya, klik kiri. Kemudian untuk langkah berikutnya saya tarik ke sini. Dikira-kira saja teman-teman. Ctrl R lagi. Kemudian saya tarik di sini. Mana dia? Oke, saya ulang. Saya taruh loop cut-nya di sini. Nah, di sini biar bisa jaraknya segini ya. Oke, cukup. Oke. Langkah berikutnya saya ingin memberikan ketebalan atau sementara di sini dulu, kemudian saya coba lagi untuk di bagian kayaknya segini dulu cukup. Kemudian langkah berikutnya tentunya kita akan melakukan proses delete dari dari face-nya. Oke, satu lagi kayaknya kurang, ada lagi nanti buat di bagian yang bagian kecil, bagian tipis.
Oke, sementara itu tidak apa-apa, kita langsung dulu kita pilih select face nya, kita select putar, tekan shift sambil memilih face yang lain ya, kemudian kita tekan seperti ini teman-teman, kita pilih semua face yang akan kita delete dan kemudian kita lakukan tekan delete, kemudian delete face. Nah, jadi kurang lebih kursinya sudah membuat lubang seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita melakukan solidify, kita tap dulu ke edit mode menjadi object mode, kemudian kita lakukan transformation atau modify properties, klik, kemudian kita pilih solidify. Nah, kita kemudian melakukan cek ketebalan. Oke, di sini sudah kita bisa menambahkan ketebalan. Oke, dan di sini mungkin saya tambahkan tipis saja, yaitu 0,04 mungkin. Dirasa sudah cukup. 0,5 ya, 0,5. Oke, teman-teman bisa menambahkan 0,5 dan perhatikan teman-teman, di sini kita masih dalam bentuk solidify, kita klik apply ya. Nah, kemudian kita klik convert to mesh, convert to mesh. Jadi nanti vertex-nya kita tap mode, kita edit mode, kita bisa memperbaiki vertex yang masih meleset. Kita klik vertex. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan vertex yang saya maksud kurang pas adalah di bagian di sini teman-teman ya, di bagian ini kurang bagus ya. Oke, kita bisa pilih vertex di sini 1 2 3, kita coba dulu, kita lakukan, kalau dari sini kelihatan ya. Nah, kalau dari sini bisa kelihatan. Nanti kita coba dulu untuk satu kaki ini, dan di sini harusnya datar teman-teman ya, harusnya datar, dan kita bisa lakukan dengan menekan tombol move, kita lakukan oke, sehingga objek yang kita inginkan adalah kakinya datar. Oke, nah ini yang saya maksud teman-teman ya. Oke, nah di sini kakinya datar ya. Oke, nice, hanya di bagian sini yang kurang naik. Oke, nice. Oke, nah di sini udah bagus. Oke, kita lakukan modif yang sama untuk di vertex berikutnya. Kita tinggal pilih. Nah, ini caranya biar cepat teman-teman bisa lakukan seperti ini. Pemilihannya berbarengan sekalian ya. Kemudian oke, di sini saya pilih 3, tekan shift untuk mendapatkan pemilihan objek yang lain. Kemudian menggunakan lokal, klik lokal, kemudian pilih individual origin. Kita lakukan select and move biar lebih kita naikkan. Oke, nah kita cek lagi. Oke, tinggal satu titik yang seperti tadi ya, yang di tengah, di titik tengah, kemudian kurang satu titik, kita lakukan moving up. Oke, kurang lebih untuk memperbaiki kaki sudah. Nah, sekarang kita dan di sini juga sudah ada ketebalan teman-teman. Oke, saya mainkan dulu untuk loop cut yang ada di sini. Saya kembali ke edit mode. Saya akan mainkan loop cut di sini, yaitu Ctrl R. Nah, di sini kemudian saya dekatkan seperti ini teman-teman, kecil saja. Mungkin di sini klik kiri ya. Oke, di sini juga sama ya. Atau jika kita pengen langsung kaki 4, kita coba Ctrl R, kemudian oke, Ctrl R, Ctrl R ya, ulang, Ctrl R, kemudian kita taruh ke bawah, cukup segini. Kemudian di sini juga sama teman-teman, Ctrl R, kita lakukan di sini. Oke, klik, kemudian lagi Ctrl R,
Oke, dan kita Ctrl R di sini. Oke. Kemudian kita pilih Edge di bagian pojok. Nah, di sini kita pilih Edge. Kemudian pilih Edge. Edge atau sorry, pilih face maksudnya. Pilih face-nya di sini. Kemudian kita lihat teman-teman. Di bagian di sini lokal dan individual origin ya. Pastikan individual origin jadi nanti biar dia membesar sesuai dengan lokalnya masing-masing. Oke, kita lakukan extrude teman-teman. Kita lakukan extrude ke depan. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk mendapatkan ketebalan pada bagian kaki bawah. Kemudian kita klik di sini. Oke, sudah. Oke, jika sudah membuat kaki tadi teman-teman, langkah berikutnya adalah kita tinggal melakukan modifikasi. Kita coba dulu dengan modifikasi. Oke, sebelumnya saya copy dulu ini. Saya copy yaitu Shift D, kemudian GX untuk menggeser ke arah sumbu X, dan di sana sudah saya copy. Dan di sini akan saya modif lagi, yaitu menggunakan add modifier subdivision surface teman-teman. Oke, kemudian di sini viewportnya saya pasang 4 mungkin, atau di sini 3, rendernya 3 atau kebalik ya, rendernya 4. Oke, dah 4 level viewport juga 4. Oke. Hasilnya seperti ini, dan kita akan lakukan modifikasi lagi yaitu menambah loop cut. Kita ke tab mode. Jangan di apply dulu teman-teman. Kalau di apply nanti sudah menjadi banyak untuk vertexnya, tapi sebelum kita apply kita lakukan modif di sini. Dan kita akan lakukan seperti biasa, tekan Ctrl R untuk mendapatkan ketegasan pada Ctrl R di sini untuk menegaskan setiap sudutnya. Oke, klik Ctrl R lagi terus. Sorry, buka, melingkar ya. Ini yang dimaksud. Oke, cukup sekali aja. Nah, di sini juga di bagian di sini sudah. Ctrl R ke atas, kemudian Ctrl R ke bawah. Kemudian di sini teman-teman bisa Ctrl R ke atas, dan di sini Ctrl R ke bawah. Oke, sudah. Sedangkan di bagian kaki juga kita Ctrl R ke atas sekali saja, Ctrl R ke atas sekali saja lagi, kita Ctrl R di sini, kemudian legat terakhir di Ctrl R ke atas. Oke, nah demikian teman-teman. Oke, saya tab mode ke object mode dulu. Nah, lihat perbandingannya teman-teman. Ini yang belum di ini yang belum di subdivision surface, dan ini kursi yang sudah di subdivision surface. Oke. Nah, kita bisa lihat di bagian di sini kayak kurang, ada yang perlu kita tambahkan di bagian sudut bawah. Yaitu kita tab mode, kemudian di sini kita mungkin iya. Oke, di sini biar Nah, di sini teman-teman hati-hati. Oke. Jadi kita melakukan subdivision surface untuk modifikasinya di sini. Tekan di bagian di sini R sampai mendapatkan loop cut-nya seperti itu, klik. Kemudian di bagian bawah kita R. Ini. Oke, ya. Oke. Oke, kemudian lakukan lagi di kaki yang ketiga dan keempat. Oke. Kita zoom dulu. Oke, kita ulang. Kita zoom, kita lakukan Ctrl R. Oke, ya. Oke. Kurang berapa kaki tadi? Lihat. Jadi ada listnya seperti ini, ya. Kemudian di sini kurang. Oh, di sini kurang. Ini yang belum. Kita bisa lihat perbedaannya, teman-teman. Oke. Kita tap, kemudian kita klik, kemudian kita turunkan.
Kemudian di sini juga kita lakukan Ctrl R. Oke, nice. Oke teman-teman, langkah berikutnya kita lihat cek ketebalannya sudah oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memodif bagian sudut atas teman-teman. Sudut atas ini maksudnya tadi adalah agar kita bisa melakukan ini. Kita delete dulu. Nah, di sini yang sudah tersubdivision saya shift D, G, X. Oke, nah ini nanti akan saya bedakan dengan objek yang kedua. Oke teman-teman, setelah kita mengkopikan menjadi dua objek, kita akan lakukan modifikasi lagi yang di sini. Saya sedikit akan melakukan scaling, yaitu di sini di bagian vertex. Kita ke tab edit mode, kemudian kita ke vertex, kemudian di bagian atas, ya di bagian atas di sini. Oke, di bagian atas di sini vertexnya ya teman-teman ya. Saya ingin melakukan sedikit apa namanya? Yaitu move, kita menggunakan S. Aduh, terlalu lebar. Menggunakan S seperti ini teman-teman. Oke, dan sudah ada kecondongan kemiringan yang luar biasa. Oke, kemudian kita lakukan yaitu akan melubangi ya. Biasanya kan ada lubang tuh di situ. Ada lubang ya. Biasanya lubang. Sebelumnya kita pilih dulu face. Saya ulang. Saya kembali ke tab mode. Kemudian di sini saya pilih face. Ya. Kita pilih satu face di sini. Kemudian saya ulang ya. Saya loop cut lagi deh. Sorry. Saya loop cut lagi di sini. Yaitu tab. Add mode ke loop cut di sini. Tapi biarkan di tengah. Kemudian di sini juga saya lakukan Ctrl R, klik, tapi biarkan di tengah. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat ini agak cekung gitu maksudnya. Ini biasanya kursi nggak mungkin flat gini ya, mesti agak cekung. Kita lakukan modifikasi vertexnya. Nah, di sini perbedaannya di sini teman-teman, kita lakukan proportional editing biar dia melengkungnya lebih smooth. Jadi kita lakukan tekan bawah. Iya. Oke. Maka di situ sudah ada kayak cekungan. Jadi kursinya tidak flat banget. Dan di situ sudah oke. Nah, kemudian kita lihat kursinya dia melengkung ke dalam. Nah, kemudian kita akan lakukan melubangi di bagian tengah. Biarkan kalau yang kursi ini tidak berlubang, yang di sini akan saya lubangi bagian tengahnya. Karena nanti akan saya lakukan dua material yang berbeda. Oke. Di sini kita lakukan lubang, kita apply. Berarti kita sudah selesai deh untuk editing, kita apply. So kursinya sudah jadi, tinggal kita tambahkan lubang, add cylinder ya. Kemudian kita S untuk memperkecil, SZ untuk memperpanjang, dan sekarang kita lakukan oke. Kira-kira segini cukup lubangnya. Oke, kayaknya cukup, dan ini sudah di tengah-tengah. Oke, setelah kita membuat silinder dan menggesernya di sini, kemudian kita klik di kursi. Kemudian kita lakukan add modifier, kemudian kita pilih boolean ya. Kita pilih operand type, yaitu di sini ada objek, kemudian kita klik objek di sini tanda ini, kemudian kita pilih di sini. Iya, oke. Oke teman-teman, perhatikan di dalam mengeklik, saya ulang, saya undo. Sorry, sebelumnya saya undo dulu. Saya undo ya sebelum. Jadi teman-teman perlu diingat untuk prosesnya, jangan sampai salah klik teman-teman. Jangan sampai salah klik. Oke. Nah, ini sudah saya undo, saya ulang. Pilih objeknya yang pertama, objek kursinya, kemudian modifier, kemudian kita pilih boolean. Nah, di sini kuncinya ada di sini teman-teman. Kita klik, jangan di tengah silinder, tapi di samping silinder seperti ini. Klik. Nah, maka dia otomatis ada bundaran di tengah, artinya bahwa objek
silinder ini sudah dikurangi dengan silinder yang di tengah. Oke. Kemudian tentunya kita hapus untuk yang di bagian silinder di sini, sudah kita geser, pasti sudah hasilnya sudah berlubang. Oh, ternyata belum. Kita apply dulu ya. Kita klik apply. Nah, baru objeknya kita geser. Nah, jadi hasilnya sudah berlubang. Oke. Nah, satu berlubang, dua agak ke bawah. Jadi sudah worth it ya. Kemudian kita klik kanan, set smooth. Oke. Tampaknya pecah di sini. Kita pilih set flat atau kemudian kita pilih set smooth. Oke, tampaknya nggak bagus. Oke, kayaknya cukup di sini teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih demikian untuk proses membuat kursinya, dan kemudian kita akan coba lakukan di sini. Saya biarkan tidak berlubang karena di sini akan saya gunakan pemodelan yang berbeda. Oke. Langkah berikutnya kita melakukan apa namanya? Material, yaitu kita buat dulu plan. Kita add, kemudian plan, kemudian oke, ya. Plan 1. Kemudian di sini biarkan, kemudian saya buat plan yang kedua, atau saya shift D, kemudian saya GX ya, saya pindah ke sana untuk kemudian saya putar di rotasi, kemudian rotasi di sini pilih objek mode, kita lihat rotasinya teman-teman, kita lihat rotasi 90 derajat. Oh, salah, ada di Y ya. Oke, rotasinya ada di Y 90 derajat, kemudian saya naikkan ya. Ini untuk membuat plan bertipe, kenapa tidak saya extrude, karena ini nanti materialnya ingin saya gunakan material yang berbeda-beda. Oke, kemudian saya shift D, saya ulang, shift D, kemudian saya tekan GX, kemudian saya lakukan rotasi 90 di sumbu X hingga saya dapatkan seperti ini, kemudian saya tarik. Oke, saya tarik seperti ini teman-teman. Oke, kemudian saya dekatkan. Nah, oke, saya membuat sudut ruangan yang nanti materialnya akan saya isi dengan material yang berbeda-beda. Oke, di sini saya taruh di bagian sudut kursinya. Oke, ya, oke. Oke, kemudian di sini saya balik posisi kursi, mungkin sedikit saya letakkan di sini. Saya mau copy, kemudian saya mau shift D, kemudian GY. Oke, dan di sini akan saya berikan tumpukan-tumpukan kursi yang ke atas. Jadi kita modify array, kemudian di sini kita ganti sumbunya yaitu sumbu Z. Nah, di sini teman-teman kita dekatkan dulu dengan menekan di bagian di sini. Oke, kurang lebih cukup ya, satu cukup kayaknya. Kemudian kita tambahkan countnya. Oke, 5. Oh, di sini plus ya. Oke, nah kurang lebih cukup, satu kali lagi. Oke, nah, kita tekan kamera, kita ganti dengan kamera view. Di sini saya lakukan, kemudian saya buat seperti ini. Oke, kemudian saya mungkin di sini iya. Oke, di sini untuk angle kameranya, dan kita coba cek log view-nya, saya tinggalkan, kita kembali ke N. Nah, oke, langkah berikutnya kita cek di bagian render lighting-nya. Oke, lighting-nya kurang sesuai yang saya inginkan di bawah ya.
Ini lightingnya kita geser ke atas, light di mana dia, light di sini, kemudian kita tambah wattnya. Kita langsung cepat saja teman-teman, kita tambah wattnya 1500, 15.000, mungkin 5.000. Oke, atau 3.000 ya. Oke, agak ini kita, nah nice, di sini sudah tampilannya udah sesuai yang saya inginkan. Kemudian kita render dulu, kita simpan dulu, jangan lupa teman-teman selalu simpan kemajuannya, dan di sini saya buat namanya kursi plastik. Oke, oke teman-teman, demikian pemodelan untuk di bagian step 1. Nanti kita akan ketemu lagi di part kedua, yaitu untuk proses material. Oke, lah jangan kemana-mana, langsung tetap di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Terima kasih.